Terus 52 nih dari sini. Di sini dibilang these small fragments of Saint John Gospel. Pertanyaan saya satu, dari mana kita tahu benang merahnya nih dari sini ke Yesus? Itu apa artinya itu Bang, kalau saya boleh tahu? Nah, ibu yang punya. Dia nggak ngerti. Loh, saya Dia kan nggak belajar paham bahasa Indonesia, dia. Bang. Saya bukan orang Yahudi, saya bukan orang bahasa Inggris, saya bukan orang Inggris. Bukan saya karena bukan orang karena Indonesia. cara saya Saudara karena menanyakan saya itu karena apa? cara saya secara ilmiah Tulisannya gitu loh. menghubungkan antara ini sama Yesus itu cuma ini. Nah, jadi untuk memvalidkan ini kita harus tahu ini dari mana. Ini ada hubungan ke Yesus nggak? Itu apa tuh? Tulisan apa itu Bang? Ini Kalau saya boleh Papirus 52 itu dibilang ini isinya tahu. dia Tentang bilang verses ayat 37 sama 38. ayat 3738. Itu apa Petrus itu artinya? Papirus ini Bu, tulisan tangan. Jadi sebelum dikopi ke sini, tulisan tangannya ini. Nah, hubungannya ini ke Yesus dari mana, Bu? Tunggu dulu, apa tuh artinya papirus? Papirus ini tulisan tangan. Tulisan tangannya siapa ini? Nah, itu yang saya tanyakan. Jadi gereja bilang itu yang saudara tanyakan. ini dasarnya tuh dari sini. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kita tahu dari mana ini tulisan Yohanes muridnya Yesus? Loh, sekarang gini Bang, saya tidak ada di zaman waktu itu dan saudara juga tidak ada di zaman. Oh, jadi imani saja ya? Al-Quran dicatat. Dengar saudaraku. Sekarang saya tanya, saudara tahu Al-Quran dicatat betul tidak? Oh, ini ada Bu. Ini ada Bu. The Quran of Uthman, Tokapi Museum, abad pertama Hijriah, 99%. Habis itu, saya bisa buka nih Bu. Tidak ada orang yang mendengarkan dia. Bu, ada 822 halaman Al-Quran. Itu dari surat apa? Al-Fatihah. Terus nih, lengkap kita 800 tuh. Alhamdulillah ya. Udah, ini sanatnya jelas nih. Ini ditulis waktu Nabi Muhammad masih ada. Nah, sekarang kita balik ke sini. Nah, ini hubungannya ke Yesus dari mana, Bu? Hubungan ke Yesus bagaimana loh? Yang mencatat tentang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan muridnya sendiri. Iya, ini buktinya. Iya nggak? Nah, terus kenapa? Nah, mana bukti ini yang nulis Yohanes? Loh, kan ada 4 Injil yang dituliskan oleh 4 muridnya. Kalau saudara mengatakan itu dari Yohanes, saudara tahu dari mana saya tanya? Iya, itu yang saya tanyakan, Bu. Ini Ibu tahu dari mana ini Yohanes? Benar. Yang saya pelajari ya, murid Yesus itu ada 4 orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mencatat tentang kejadian di mana mereka makan dan minum bersama Yesus, tentang keajaiban yang Tuhan. Nanti kan enggak ke Lukas bukan murid Yesus. Pakainya berapa ronde tuh? Yo Lukas toh. Jadi Ibu nggak bisa membuktikan ya Injil ini yang nulis Yohanes. Loh, saudara tahu itu Yohanes dari mana saya tanya? Ini ditulis Bu, Bible researcher katanya ini small fragment of John Gospel. John itu Yohanes. Yohanes, Ini. Sekarang yang saya pertanyakan, ini dari mana kita menghubungkan ke Yesus tuh gimana caranya, Ibu? Loh, itu kan mereka menceritakan tentang kisah Yesus sama-sama mereka waktu itu. Kenapa? Iya, tahu dari mana ini Yohanes yang nulis? Dan saudara tahu dari Ibuku mana sayang. sahabat-sahabatnya Muhammad yang menulis Quran itu? Lah, kan tadi saya udah tunjukin 99%. Kenapa dia tidak tulis sendiri Ibu pertanyaannya? tahu Karena dia tahu. Wala quwata illa billah. Sedangkan dia punya sahabat saja ada yang mengkhianati Udah, dia jadi juga. jadi Ibu nggak bisa jawab ya. Jadi Ibu nggak bisa menjelaskan ya. Santai-santai Bu. Masalahnya Bu, yang Nggak kecil bisa itu. saudaraku, sekarang begini, orang kalau tidak sekolah jangan bagaimana takut, kita mau berteman bentar, baru bentar, ngomong? bentar, bentar, Tidak Bu bisa Reni, terjadi, bentar. walaupun Bu Reni, dia ngomong apapun. tenang, nggak Bu usah Reni, panik. kita suruh Pak. Bu Reni. Stop dulu. Satu-satu biar Bang Jibril aja dulu, izin dulu. Biar Bang Jibril aja dulu. Saya mau ngomong. Jangan terlalu banyak suara, izin. Orang kalau Dulu, tahu saya bagaimana mau kita ngomong. mendengarkan dia. Yang ada kita Yang cari jadi mereka masalah, yang Ibu. ahli-ahli, yang Dengerin, Ibu. pintar-pintar. Ibu Selamat dengerin saya akal mau ketika ngomong. saudaraku. Yang ditanyakan Bang Jibril, bisa, ini toh. papirus kecil yang katanya saya pelajari sumbernya. hanya Yohanes Kalau dia nggak dengar, Mas Ben. Dia nggak dengar. Dulu lah. Yohanes, Nggak usah panik. Gak bisa sekarang gini saudaraku dalam hidup Apanya ini. yang nggak Orang bisa? yang buta Ibu, huruf kita mendengarkan dia tidak ya tidak. Biarin dulu, biarin dia ngomong dulu.
Biar dia ngomong dulu. Biarin tantrum dulu, biarin tantrum dulu. Biar tantenya ngomong dulu. Mas Ben izin aja nggak apa-apa. Virus P52 ini Sekarang aku yang tanya. cuma segede kartu remi Oke, Ibu, oke, itu sekarang aku tanya dikatakan tentang sumber ini apa sih? Ini dikatakan sumber dari Kodeks Sinai. Satu itu bermasalah, kedua itu ada di abad kedua, Bu. Aku tanya dulu. Ini ketinggian ilmu ini. Izin udah saya moderatorin aja. Terus hubungannya Ini Yesus gimana, Bu? ini sebentar Mas Ben. Ini ketinggian. Nggak bakal dia bisa jawab. Ini nggak ngerti aja gitu loh. Ketinggian. Itu jelas kalau memang itu berarti Yohanes lah yang tulis. Iya, dari mana? Dari mana kita tahu? Coba, Lah Ibu itu kan tadi ada buktikan. penjelasannya kan bang? Oh, jadi saya mesti Penjelasannya imani ini. dikatakan, tuh, Nah, baca. saya tidak suruh saudara mengimani. Kalau saudara tidak mengimani tidak jadi masalah buat saya. Oh, jadi ibu mengimani Tapi ini. saya mengimani. Oh, jadi imani saja ya. Masalahnya Kalau itu- kita imani berarti kita Mas Ben percaya. izin dulu Mas Ben biarin Patrus dulu. itu di abad Janji kedua. Tuhan itu ajaib dan Tuhan Yesus itu Mas Ben memang ntar sangat biarin baik. dulu Mas Kok Ben. malah bilang aja. Boleh aku nanya tentang Mas Ben biarin dulu Mas Ben. Biarin dulu Mas Ben. Kita sampai tahu ilmunya di mana. Biarin aja dulu. Ya, aku mau tanya tentang Quran. Loh, ibu udah jawab belum pertanyaan saya? Nah, aku kan bilang aku imani kalau tentang Yohanes Yohanes Injil Yohanes aku imani lah. Baru berapa itu? Iya, pertanyaan saya, Injil ibu berdasarkan ini berdasarkan ini. Dari sekarang saya tanya, ini dari mana kita tahu buktinya kalau ini benar-benar Yohanes murid Yesus yang nulis? Lah, baru itu penjelasannya di sebelah itu apa, Bang? Dia bilang ini small fragment of John Gospel. Ini ayat 37-38. Udah tok itu ditemukan di Egypt lagi, bukan di Yerusalem. Ya sudah. Ah. Terus Iya, kenapa masalahnya di iya. sana? Buktinya di mana ada ini yang ayat-ayat nulis? Buktinya di mana ini yang nulis itu Yohanes anak buahnya Yesus. lainnya? Ya itu sudah dikasih hikmat, sejarahnya ada, Bang. Oh, Iya, mana? Sejarah ada. Mana sejarahnya? Semua sampai sekarang, Bang, saya tanya kalau menurut Islam Taurat itu yang mana? Kok lari ke yang mana? Islam sih? Loh, kok lari? dulu, Bu. Lah, Itu sekarang di saya tanya, Egypt. saudara. Ibu itu ketemu kalian di percaya sama Egypt, Injil kan? Mesir. Ibu dari tadi Ini tenang Injil aja. kan? Nah, Bu, pertanyaan Bu. ini saya mau tanya. Ibu. Saudara percaya sama Injil kan? Roh Kudusnya ditenangin, Roh Kudusnya ditenangin, Roh Kudusnya ditenangin. Ibu dari tadi tenang Biarin aja aja. dulu. Kan? Nanti kita disangka keroyokan. Biarin Ibu aja. ibu dari tadi santai aja. Santai dong, Bu. Santai memang, aku santai, Iya. saudaraku. Ya udah, oke. Nah, sekarang saya ulangi pertanyaannya, Bu ya. Kita tahu dari mana ini yang nulis Yohanes anak buahnya Yesus? Murid Yesus, bukan anak Yesus. Ya, murid, siap, murid. Loh, kalau memang di situ tercatat dalam sejarah seperti itu, berarti Yesus, memang Yohanes yang menulis. Tercatat di mana, Bu? Lah itu buktinya. Ini website ini. Website Lah, ini dibuat tahun sekarang 2012, Bu. gini, orang tidak akan berani menulis di dalam website itu kalau seandainya itu tidak terbukti kebenarannya, Bang. Ibu ini nggak paham nih kelihatannya. Jadi iman Ibu bergantung tergantung website ini. Bukan tergantung website itu, sekarang gini, yang menulis website itu siapa? Ini orangnya John Rell University of Library Tanya Manchester. kepada John itu, tanya kepada dia. Apa bisa? Lah, saya- Pengumuman. Izin moderator ambil alih. Kok bisa jadi banyak itu gimana caranya ya, Bang? Saya belajar tentang Dari cuma bagaimana satu ayat indahnya menjadi berapa Yesus. ayat itu? Itu gimana caranya itu? Bagaimana? Ini kan cuma sekeping segitu Ini tuh. hanya sekeping, Robek-robek. tapi kan ada Kok catatannya bisa lengkap, jadi banyak Bang. itu gimana caranya? Itu Dapat dari mana? terdapat di Yerusalem, abang ke Yerusalem lihat sejarahnya. Iya, ini ditemuin di Egypt, Coba Bu. kasih tahu, Ini Bu. ditemuin di Egypt, Sejarahnya Bu. paparkan ke kita. Sob, kebanyakan. Iya, Coba kasih tahu, Bu. Loh. Bang, Iya. Coba Anda Itu sejarah. jelaskan sejarah manuskrip sampai terbentuk kodek itu seperti apa, Bu? Coba kasih tahu ke saya. bagaimana? Jadi Pakai gini papirus ya, apa aja? Bu, ini ditemukan di Egypt, bukan di Yerusalem, Bu. Jadi Ibu salah lagi. Ya, lanjut. Jadi kami mohon kepada yang mendengarkan siaran ini, mohon dihadirkan. Siapa nama penulis tadi di bawah? Bang Jibril, saya mau undang dia hadir. Oke, baik. Saya mohon Mr. John Reliance University Library mohon datang ke sini menolong Ibu Reni. Manchester City ya, dari Manchester. Mudah-mudahan dia dengar nih, dia bisa masuk nih. Dengar dulu, yang setahu saya sekarang ini yang saya percayai bahwa Injil Kerajaan Tuhan dan Injil Kerajaan saya dan saudara kalau saudara mau. Tapi yang saya undang tadi nggak mau masuk, Bu. Dia nggak mau tanggung jawab tuh. Loh,
Sekarang saya tanya, apakah yang tertulis Kan dalam tadi ibu mengatakan undang orangnya, kami undang dia nggak mau datang. Tanggung jawabkan sampai tertulis di website itu berarti dia bertanggung jawabkan kan? Tapi kami undang dia nggak mau hadir bu. Kan itu tertulis kan? Coba kita umumkan lagi deh, siapa tahu dia dengar suruh masuk. Welcome to my Komal, Dr. Akal, Mr. John, Ryland University. Enggak, jadi menurut Ibu imani saja ya Bu ya. Imani gini saja loh, Bu. bagaimana, saudara? Ibu. Terus saudara tidak imani Tuhan saudara? Bentar Bu, saya mau ngomong dikit Saudara Bu. tidak imani apa yang ditulis dalam Quran. Saudara imani kan? Oke, Ibu, kita buka ya. bentar Ibu, dengerin Oke, dulu. Bu, kita buka dengerin. dulu. Oke, sekarang dulu. Saya mau Bu, tanya tentang virus Quran. yang Ibu, terkacil itu Ibu. Bu Reni, Bu Reni, Bu Reni, yang Kristen. Iya, Bu Reni, Nggak usah kejang. Bu Reni, Jelaskan saya. Bu Reni, Ibu Reni, Coba. Ibu Reni, Ibu Reni, Ibu Reni. Silakan. Halo, Ibu Reni. Ibu Reni dipersilahkan maju, Ibu Reni. Ibu Reni. Ibu Reni. Ibu Reni. Ibu Reni. Bagaimana saudaraku? Ibu Reni. Nah, saya tadi udah tunjukkan kan, The Quran of Uthman atau Kapi Museum itu extend for, ini dari abad pertama Hijrah. Itu 99%. Ibu mau cari yang mana? Ayo, kita bisa konekin ke Al-Quran yang online sekarang. Kita bisa cocokkan. Karena ini dari abad pertama Hijriyah. Ya, Ini yang berisi nggak ada terputus, Mas Ben. nggak ada terputus. Tunggu sebentar Bu, tunggu sebentar. Nggak putus. Jadi tulisan Ini dong, ini ada ke suara Nabi mobil Muhammad lewat. tuh nggak ada putusnya. Sekarang yang saya tanya, ini tuh terputus Bu dari tahun 450, dari tahun 450 ke Yesus itu ada 450 tahun. Itu dikonek sama ini. Sekarang saya tanya, ini hubungannya kemana sama Yesus? Di mana? Buktinya mana? Buktinya maksudnya? Bukti ini tulisan Yohanes. Yang itu tulisan Yohanes. Loh, Betul. buktinya si John itu yang tadi apa namanya tuh? Dia kan John Rylance ini bilang dia bilang ini adalah bagian dari John Gospel. Ini ayat 3738. Dia nggak membuktikan, dia hanya menunjukkan. Sekarang saya tanya sama Ibu, Ya, berarti dasar dia- iman Ibu kan dari sini. Ya, Ya. dasar iman Ibu kan dari sini. Ini ditemukan 450 tahun, Bu. Setelah Ya. Yesus meninggal. Nah, terus Nah, abis itu antara ini sama Yesus tuh ada ini. Ibu tahu dari mana kalau ini yang nulis Yohanes? loh, dia memang yang tulis sejarah tidak bisa bohong. Iya, Sejarah tahu tidak dari bisa mana, bahwa Bu? Yesus- Buktinya mana? Bahwa yang loh, bukti maksudnya bukti apa? Tahu Bahwa dari Yohanes- website sekarang aja saya udah. tanya, Ada buktinya tanda tangan mana? Yohanes kah? Al-Quran itu Ada tanda dicatat tangan oleh- Yohanes kah? Ada apakah? Ada Loh, sekarang apakah? ada tangannya sahabat-sahabatnya Muhammad tidak waktu menulis Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Jangan Kan sampai ada tanya itu. ini dari namanya Ya, aja ada, dari Quran gambarnya of kayak Uthman apanya yang kayak, ibu-ibu ada yang nggak? ibu fitnah dibakar-bakar. Kan ada tuh saya Gambarnya tunjukin mana? barusan. Gambarnya ada di saat La itu. haula wala quwata illa billah. Mau halaman berapa nih? Ada 822 halaman, Bu, Al-Qur'annya. Yang Uthman tadi dari abad pertama. Ada 3 versi yang mencatat itu tentang Quran, saya tahu. Nah, abis itu ini yang belum jelas Tapi gitu loh. Bu, Surat 114. Bu, ini Yohanes. Ini buktiin yang nulis Yohanes, Bu. Iya. Ini terus kenapa? capek tangan saya benar. megang handphone nih. Emang benar. Iya, tahu dari mana? Buktinya mana, Bu? Loh, buktinya bagaimana? Terus bagaimana saya tahu tentang sejarah tentang Yesus kalau bukan Yohanes? Apa anjir manuskrip kok segede muntahan kucing? Apa itu? Kores, kamu katanya cinta sama Allahmu tetapi kau tidak mengasihi sama, kau tuh pendusta kau. Ibu. Aduh, marah nih. Kau tuh pendusta, tidak ada Ibu, kebenaran dalam kamu, Kores. Ibu Reni. Emang Tuhan Maaf enggak ya. Bu, biar kamu udah tahu jam saling 3 nih, saya lapar nih, Bu. Maaf. Bu, ini Ibu dari mana tahu ini tulisan Yohanes, Bu? Saya tahu Ibu meyakini Yohanes, ya kan, sebagai murid Yesus. Tapi Ibu tahu dari mana ini tulisan Yohanes, Pak, Bu? dengar Bang Jibril. Siap. Aku sangat menghargai ya Bang Jibril, minta maaf sebelumnya. Siap. Begini Bang, yang aku tahu, yang aku pelajari sekarang, yang membuat aku jatuh hati, membuat aku selalu sayang, cinta sama Tuhan saya, karena saya tahu dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Saya belajar dari orang tua saya waktu saya masih kecil. Maka Yohanes ceritainnya yang bagus-bagus. Coba yang jelek-jelek dibuang tuh. Ini kekhawatiran sekali Kores ini. Terus, Bu.
Ya, jadi gini, saya dilahirkan oleh orang tua saya Kristen ya Bang. Jadi saya diajarkan memang tentang Alkitab. Nah, setelah saya bertumbuh dewasa, saya belajar lagi dan belajar lagi. Akhirnya saya tahu, oh ternyata kebenaran firman Tuhan seperti ini. Dengan perbuatan-perbuatannya, dengan apa yang dia membelajarkan kepada saya, mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang menganiaya kamu, itu yang membuat saya sangat jatuh hati dengan ajaran Kristus yang sangat luar biasa. Wah, saya kalau dengerin nih, curhatan mau perempuan lari. nih biasanya dapat jodoh nih, nggak dapat nih dengerin ibu curhat. Bu, ini pertanyaan saya, hubungan ke Yohanesnya dari mana? Nggak ada ya? Ini udah hampir 20 menit nih kita di sini doang. Nggak ada ya, Bu ya? Loh, kalau dia sudah jelaskan seperti itu ya sudah, toh ini berarti. Iya, jadi imani saja. Yohanes Pembaptis lagi udah mati. Ya, jadi imani saja. Imani gimana maksud saudara? Jadi harus Ini tulisan Yohanes, kita imani gitu. Iya, ini tulisan Yohanes, murid Yesus, kita imani gitu. Nggak apa-apa. Iya begitu. Iya. Oh, oke, berarti imani saja ya. Kalau Yohanes Oke, iya imani saja berarti. terus maksud saudara bahasa imani saja tuh maksud saudara apa saya tanya? Nggak ada dasarnya, Bu. Dasar Nggak ada ibu dasar beriman iman terhadap itu. kitab ini, Tidak dasar ada ibu, dalam Yesus, ya. dasar ibu Alkitab itu bisa beriman diterjemahkan terhadap kepada kita sendiri. Alkitab ini, itu imani saja. Bahasa itu luar biasa. Karena Tuhan tuh sangat mengerti semua bahasa, bukan satu bahasa saja yang dia mengerti. Iya kan Kita ditranslate, bicara Bu. data bukan dogma, Ya Bu. benar. Nah sekarang begini, kalau saudara tidak ditranslate itu Al-Quran, bagaimana saudara bisa mengerti tentang isi Al-Quran? Saya tanya. Translate dari Al-Quran itu bukan Al-Quran, Bu. Translate dari Al-Quran itu bukan Al-Quran. Loh, terus kalau penterjemahan? Terjemah dari Al-Quran itu bukan Al-Quran, Bu. Dalam bahasa Indonesia. Terjemah dari Al-Quran itu bukan Al-Quran. Ini Bang, di dalam Quran yang saya pegang sekarang ada penterjemahan ke bahasa Indonesia supaya orang Indonesia. Terjemahnya itu untuk menolong. Terjemahnya itu bukan Al-Quran, Nah, Bu. sama, terus apa bedanya? Kan menerjemahkan, diterjemahkan. Yang saya bahas Injil, yang saya bahas gospelnya, Bu, Begini, Bang. bukan Orang terjemahnya. Indonesia dikasih Al-Quran pakai bahasa Arab toh, mana dia ngerti? Sekarang saya tanya. Itu makanya menolong. Terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Apa bedanya? Kok sama sih? Ibu bisa baca ini? Sama, saudaraku. Ibu bisa baca ini, Ibu? Diterjemahkan. Nah sekarang Al-Quran ini kalau ada bahasa Indonesia itu diterjemahkan tidak? Saya tanya. Iya, tapi terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Loh, Udah turunkan Jadi, aja Allah ilmunya hanya deh. mengerti Ini nggak bahasa nyampe. Enggak, lebih bagus Bahasa saya pergi makan siang deh, Bu ya. Ya, ini jadi lari Allah dari tuh hanya mengerti pembahasan, bahasa Arab Ibu ya, Reni. jadi nggak Nah, boleh ujungnya imani saja, jadi susah. Jadi Abang-abang, Gini, udah ada nasi padang nih, saya undur diri makan dulu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak ada yang berani kan? Ibu Reni percaya sekali sama Yohanes ya, Bu Reni ya? Percaya sekali sama Yohanes ya? Aku mau nanya, nggak ada yang berani ya. Ibu kan udah nanya tadi dijawab itu. Loh, aku mau tanya tentang Quran, belum bertanya. Ibu bisa baca Al-Quran. Aku baca yang sesuai dengan penterjemahan yang ada dalam Quran Ya, ini. Al-Quran bukan terjemahan, Bu. Baru terus apa bahasanya? Itu sarana untuk mempelajari Al-Quran, memudahkan saja. Ya memudahkan berarti menerjemahkan kan saudaraku. Nah sekarang Iya. gini, kalau tulisan bahasa Inggris harus diterjemahkan supaya orang mengerti kan saudara. Iya. Kalau bukan diterjemahkan apa bahasanya penolong? Ya penolong harus diterjemahkan Kalau supaya begitu, bisa apakah terjemahan itu adalah kitab suci, Bu? Saudara Saya tanya sekarang Ibu dulu. gini, kalau saudara cuma pakai bahasa Arab toh bagaimana saudara mengerti isi Quran? Mengerti saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara bukan orang Dengan nama Arab, Allah yang Maha saudara Pengasih tidak lagi mengerti. penyayang. Gini, Bu ya. Kadang-kadang orang ngaji tapi nggak ngerti artinya. Banyak Ibu. temanku yang mengatakan gitu. Ibu, apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Nah sekarang kalau seandainya Oh, tidak sekarang diterjemahkan, jawabnya. bagaimana orang mau mengerti? Iya, saya nanya dulu. Kalau tidak diterjemahkan bagaimana orang Iya, mengerti? tidak ada yang Kalau melarang saudara- terjemahan. Saudara tahu Sekarang arti. pertanyaannya, Ibu, apakah Sekarang gini, terjemahan itu saudara adalah tahu kitab arti suci? itu dari mana? Saudara tahu arti Ihdinas Siratal Mustaqim itu dari mana kalau tidak terjemahkan? Saya tanya. Kenapa? Saudara tahu kata Ihdinas Siratal Mustaqim? Saudara tahu itu dari mana kalau Itu tidak bahasa Arab, gitu ya. Nah, Karena terus saya orang diterjemahkan Indonesia. menjadi bahasa Indonesia supaya kan- orang Indonesia mengerti. Iya, makanya saya tanya ke Ibu, Nah, iya, apakah sudah, iya dengerin, diterjemahkan, kan? apakah terjemahan itu adalah kitab suci? Nah sekarang begini, apa? Nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab. Bagaimana ceritanya Dengan ini? Tuhan itu maha kuasa, dia mengerti semua bahasa supaya jangan ada yang tersembunyi. Begitu. Ibu Reni, apakah terjemahan itu adalah kitab suci?
Apakah Tuhan hanya mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa lain? Hanya Oke, dengan menggunakan bahasa Arab baru Tuhan menerima doa kalian? Oke, baik. Saya Ibu tanya, sedangkan Tuhan bertanya ya. mengerti. Kita berpikir saja tuh Tuhan Nah, tahu. Ibu bertanya terus Ibu jawab sendiri loh. Saudaranya nggak bisa jawab aku. Ya kalau begitu kami boleh bicara dulu ya Bu ya. Ibu standby dulu ya. Oke. Oke, Anda standby dulu. Terjemahan itu bukan kitab suci. Satu. Iya, terus lanjut. Jadi yang Anda pegang itu KJP, LAI. Kalau tidak ada originalnya itu bukan kitab suci. Oh begitu. Tuh. Iya, itu menurut keimanan saudara. Iya, lanjut. Karena menurut Anda satu bahasa. jadi menurut Anda bahasa. terjemahan KJP bahasa Inggris itu kitab suci ya Bu? Bang, kenapa itu diterjemahkan? Kenapa nggak mau Supaya dijawab setiap orang- sih? Begini, Bang. Sekarang begini, saya orang Indonesia. Kalau tidak diterjemahkan, bagaimana saya mau mengerti kehendak Tuhan? Siapa yang melarang menerjemah Bu? Siapa yang melarang? Nggak ada. Nah, sudah. Terus pertanyaan saudara seperti orang tolol yang mengatakan kalau diterjemahkan sebutan Iya, memang seperti aslinya Yesus. ada, Iya. tetapi diterjemahkan untuk menolong setiap suku bangsa yang tahu bahasa mereka masing-masing. Iya Bu, saya Iya. lebih sopan loh daripada Tuhan Anda mengeluarkan kata gugur. Percaya bahwa ini Alkitab, tetapi kitab yang dicatat langsung dengan dia punya bahasa. Saya lebih aslinya sopan loh ada. dari tadi. Saya nggak pernah mengeluarkan kata binatang loh. Semua bahasa, Bang. Tuhan Anda lebih ganas loh mengeluarkan kata binatang. Kenapa enggak Ibu akui itu gitu Daripada loh? Penipu, penyesat. Ya memang Anda orang kafir itu tertipu. Oh, orang kafir, maaf ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkanku untuk mengatakan orang lain kafir, maaf. Justru dia Itu kafir mengatakan istilah orang Islam. lain. Karena Tuhan Yesus mengajarkan dia mengasihi musuh karena kasihnya sangat Berarti luar lebih Oh. parah. Lebih parah Kalau itu. kafir artinya menutup, sedangkan Yesus menuduh orang lain gugup. Saudara, siapa sih mau mengatakan orang kafir? Hello. Lah kenapa Yesus ngatain orang lain Itu bukan gugup? hak saudara mengatakan orang kafir, itu haknya Mana Tuhan. yang lebih parah, mengatakan orang kafir atau mengatakan orang lain binatang? Loh, tidak dikatakan binatang kok. Kata siapa? Saudara saja, Terus itu kan yang bahasa dikatakan kiasan. binatang di situ siapa? Nah, di Yang giliran disebut saya mau anjing kasih di dalam ayat bahwa Allah penipu, Allah 15 penyesat, kalian itu nggak siapa? terima. Hah? Gimana sih? Terus Giliran saya mau yang dikatain tunjuk binatang di ayat situ siapa? Quran Yang diumpamakan yang mengatakan anjing itu siapa di ayat itu? bahwa Allah itu penipu, Allah itu penyesat. Ya oleh kalian kita ganti aja pemain. Mohon kiranya Ibu Reni cuci tangan dulu gitu ya. Ya, Anda saudara, Ya. semoga dapat hidayah dari Ya, Tuhan ya. Yesus ya. Hidayah apa Karena istilah saya Islam kok hidayah dipakai-pakai? Surat yang Hidayah lagi. Allah penipu, Allah penyesat, kalian nggak mau. Kalau ini bahasa Yunaninya apa, Kores? Jangan Bahasa dimut, Yunaninya jangan hidayah itu apa? dimut. Bu Reni. Ya santai Bu Reni, tenangkan diri. Masa Ya, pergi laki-laki minum kalah dulu. perempuan gimana sih? Saya Iya. kan mau tanya, Bang. Nunggu Bu Bagus, Reni, aku kan mau santai. tanya tentang Al-Quran. Udah habis waktunya Udah Bu ganti Pak Reni. Julius cuma Iya. modal nerotos nggak ada ilmu. Udah habis waktunya Bu Reni. Makasih atas waktunya Bu Reni ya. Makasih, besok-besok kita Aku sambung tanya lagi. tentang Quran, kalian Udah nggak mau. modal nerotos Salam doang nggak ada sampai Bu ilmu untuk Reni. apa dilayani. Udah. Oke, lanjut. Kitabnya sendiri aja dipelintir-pelintir. Masa Ya, yang dikatakan anjing oleh Yesus katanya iblis. Padahal di Enggak, ya. ayat itu nggak ada iblis berperan di situ. Ya, Aneh kalau gitu dibilang orang. kiasan kasihan Ibu tuh ya yang dimarahin. Nggak masalah kalau diartikan itu perumpamaan, nggak masalah. Karena memang wanita itu diumpamakan anjing oleh Yesus. Itu yang benar. Lalu dipelintir Gitu jadi loh. iblis. Dipelintir jadi iblis, gimana ceritanya? Oh, kitabnya sendiri aja dipelintir-pelintir. Dibilang oon ngamuk. Kitab sendiri dipelintir. Itu kalau bukan Pak oon apa Samuel namanya? Manaf. Shalom Pak Samuel Manaf. Salam damai. Iya, salam. Shalom. Ini saya mau nanya ini, ada yang bisa jawab nggak? Jangan Pak. Sekarang bukan sesi bertanya Pak. Sesi bertanya tadi pagi Pak Samuel telah datang. Nanti malam lah. Cek Terus Panadol ini apa? Mas Matius ini 15 bahasa obat 21 ini. sampai 28 Pak. Iya, Matius 15 21 sampai 28 tadi pembahasannya. Obat. Walah. Kenapa Yesus memberi perumpamaan binatang kepada wanita dari Kanaan, Pak? Kenapa keluar kata-kata kotor dari mulut Yesus, Pak? Kenapa bisa begitu?
Oke, baik, bisa saya jawab, coach? Bisa Pak, silakan. Aja. Iya, ini udah penuh koin ya untuk mencari koin yang membahas Alkitab ya. Oke, silakan biar saya jawab ya. Karena Anda itu umat-umat bodoh tidak mengerti dengan ayat-ayat itu. Coba Anda pintar kan, Anda jelaskan Pak, Anda pintar kan? Percuma aja kalau Anda tidak mengimanin itu. Udah, turunin orang kayak gini nggak bisa diskusi. Udah. Udah, nggak bisa diskusi orang kayak gini. Nggak ngerti apa-apa, udah turunin. Kirain pinter. Kirain pinter, cuma model kayak gitu naik ngapain? Nanti saya uji Pak pakai bahasa Sugi. Yunani kelimpungan nanti. Semua kan pintar. Ya, ayo sih hadapi saya sini. Iya. Oke, topiknya ini ya. Topiknya nih Samuel nih. Supaya imbang. Siapakah nama sembahan Yudaisme umat Israel? Siapakah nama sembahan Kristen? Siapakah nama sembahan umat Islam? Nanti kami berikan data-datanya. Bersediakah Pak Samuel? Ya, sembahan saya ya Tuhan Yesus. Oke, pakai data silakan. Ya Tuhan Yesus banyak di Yohanes, banyak kisah para Yohanes rasul. berapa? Aduh, elah. Udah tahu kan Begini nanya mulu. mau lawan Pak Desugi baru begini langsung skakmat. Kok skakmat sih? Ya sekarang kalau sembahamu adalah Yesus, datanya mana? Pak, Data. saya di tempat kerja kagak bawa bebel, tetapi kamu kan tahu orang Kristus masuk baju itu. Ya di tempat kerja kenapa menantangin orang? Sekarang Yesus yang versi kalian yang Islam tuh Yesus apa itu? Nggak ada Yesus versi Islam, nggak ada Yesus versi Itu Islam. banyak di apa Yesus katanya Muslim. Dari Sekarang mana Samuel, itu? tunjukkan datamu kalau Yesus itu adalah sembahan kamu. Pakai data dong. Kalau kami umat Islam cepat. Betul. Jadi begini caranya diskusi ya. Kenapa umat Islam menyembah yang namanya Allah Subhanahu wa taala? Tinggal baca surat Toha 14 ya, gitu ya. Sesungguhnya ini aku adalah Allah, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk menyembahku. Data ada kami di Islam. Coba di Kristen, ada nggak data? Sesungguhnya aku ini Yesus, Tuhan pencipta alam semesta, sembahlah aku. Ada nggak? Nggak ada. Ya kalau ada ya saya bayarin lah. Nggak ada itu. Ya kan nggak ada, berarti kamu mimpi. 2,5 miliar orang nyembah dia, nggak pakai Ya datanya minta mana? disembah, udah 2,5 miliar gitu. Ya datanya mana? 2,5 miliar orang Kristen, 2,5 miliar orang. Ya datanya mana? Suruh nyembah ada. Yesus. Nggak ada data. Kagak minta disembah aja, 2,5 miliar orang nyembah dia. Bagaimana kalau dia minta disembah? Gak kebagian kalian, terpaham? Iya datanya mana? Ayo, datanya mana? Ayo. Aduh bener-bener gimana? Harus saya ngomong gimana sama kalian? Iya, jangan-jangan ada di ban serep. Coba cari di ban serep. Datanya. Gak ada. Nggak ada. Di ban serep aja nggak ada. Gak ada. Minta disembah gak ada memang. Ya terus kenapa lo sembah? Iya juga sekarang gua tanya sama kau. Iya kenapa lu nanya Yesus balik? bilang, Lu udah skakmat lu nanya balik kenapa? Adakah yang Yesus katakan jangan sembah aku? Ada nggak? Ada. Di mana? Jangan sembah Iya. aku di mana? Iya, saya kasih tahu. Diam kau di situ, diam di ban serep. Yesus selama hidup itu, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Artinya Yesus menunjukkan menyembah kepada Tuhan yang esa itu. Dia praktekkan, dia berdoa kepada Tuhan yang dimaksud. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahmu dan Allahku. Itu artinya Yesus mempunyai Tuhan. Oke? Di lain data Yesus berkata, aku ini utusan Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Pakai data, pakai otak. Jangan asal kuantitasnya banyak. Gitu loh. Kosakata Bapak gelar itu adalah gelar. Anak Bapak itu gelar. Generic name bukan proper. Paham nggak kau? Yesus berdoa kepada siapa waktu dia hidup? Yesus berdoa kepada siapa? Yesaya 4:3 11. Ya lu baca. Yesaya sudah ada Yesus. Di zaman Yesaya Yesus sudah ada. Itu namanya nubuat. Paham nubuat nggak? Nubuat nenek lu kiper lah. Iya kakek lu yang kiper. Nubuat lagi. Kakek buyut kau kiper. Enak aja kau ngomong. Yesaya menubuatkan Yesus ya? Pelan-pelan Pak Supir. Iya, pelan-pelan. Yesaya menubuatkan Yesus ya Pak ya?
Bang Andi, nenek Kau moyang kasar, lu kau kasar, aku lebih kasar. Nggak, tak gentar aku dengan kalian. Bang Andi main di mana sih? Jadi kiper. Siapa? Nenek lu jadi kiper di Aku klub tak mana akan sih? gentar dengan kalian. Ya, itu manusia gini, manusia batu, kamu saya hujan. jelaskan istilah nenek kiper dari Bugis gini ya. Kita dulu kalau diskusi baik di kampus maupun di warung kopi, kalau kita bertanya nih, terus kemudian menjawabnya ngalor ngidul kayak begini, keluarlah Asbun kata-kata, gitu ya, asbun. ya asbun, keluarlah kata-kata nenek lu kiper. Kenapa? Mustahil itu nenek jadi kiper. Artinya jawaban lu itu blunder, asbun gitu loh. Itu istilah orang Bugis. Karena bisa nggak sih nenek-nenek jadi kiper? Bisa nggak? Kakek lu striker, enak kan? Kakek lu striker. Gitu loh ya. Artinya di sini Mantan bapak lu libero. Jadi di sini adalah istilah-istilah kosakata yang dipergunakan untuk mengatakan jawabanmu itu nggak benar, sebagaimana Yesus di Matius 15:21 sampai 28 memberikan kata sindiran kepada wanita Kanaan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tidak patutlah seperti itu diberikan kepada anjing. Itu juga sindiran bahwa perempuan Kanaan ini adalah anjing, seperti anjing. Aku ini nggak bisa ngobatin lu. Kamu tahu Gitu sejarahnya loh. Yahudi nggak? Kamu tahu sejarahnya Yahudi Israel? Yahudi Ngapain lu pelajari Yahudi? Bang Samuel, gini. Bang Samuel kalau marah sama Bang Handi, marahnya sama Bang Handi. Jangan semua umat Muslim Anda hajar, Pak. Nanti Anda yang gawat gitu. Ini sering ya teman-teman Kristen dalam diskusi, misal contoh nih, nggak sanggup lagi lawan Bang Handi, tiba-tiba langsung memaki kalian semua Islam gitu kan. Ini kan bahaya, Pak. Kalau memang nggak senang sama orang, sebut personal, Pak. Nanti bahaya kalau Anda mengeneral semua orang Muslim ya. Itu sih saran dari saya. Terus buat Bang Handi ya. Bang Handi ini mamanya yang kiper, bukan neneknya. Itu penjelasan. Itu namanya ya cara ngeles orang-orang yang tidak punya ilmu dalam berdiskusi. Asal ngomong gitu. Tadi topiknya bagus sekali loh. Saya kira katanya mau nantangin Pak Desugi. Saya kasih topik lah. Gitu ya. Siapa